cuci tangan kadang terabaikan. Tapi kalau misalkan mereka punya pasukan yang cukup untuk menjaga imunitas, yang mana itu adalah dari vitamin, mineral, dan juga ada kandungan pre dan pro, maka itu lebih kuat anak itu. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Nah, buat ayah Bunda yang belum tahu Generos itu tuh apa sih? Jadi, Generos merupakan suplemen herbal untuk anak yang 100% berbahan dasar alami. Nah, fungsinya itu apa sih? Jadi, Generos berfungsi untuk membantu mengatasi permasalahan gangguan bicara pada anak dan juga meningkatkan kecerdasan anak dan juga meningkatkan imun pada anak. Nah, untuk ayah bunda yang masih mau tahu nih informasi selanjutnya mengenai Generos, bisa kunjungi sosial media yang ada di bawah ini. Oke, ayah bunda, kembali lagi bersama dengan saya dan Mbak Firlia Ayu selaku ahli gizi, dan tentunya saat ini kita akan membahas masih seputar pemenuhan gizi untuk mencegah anak stunting. Tapi untuk ayah bunda yang masih belum menonton part satunya nih, video sebelum dari ini, wajib banget nonton dulu karena nantinya akan berkesinambungan ya Mbak ya. Untuk videonya ada di link di bawah ini di description box. Oke Mbak Filia, kita ketemu lagi nih. Nah, tadi kan udah membahas tentang makanan gitu ya Mbak ya, juga udah membahas tentang minuman. Nah, kalau untuk nutrisi nih Mbak, biasanya tuh apa sih yang kurang jika anak tuh mengalami stunting? Iya. Jadi kalau anak mengalami stunting itu biasanya memang dari asupan secara keseluruhan itu kurang. Jadi zat gizi, ada zat gizi makro, itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian mikro yang itu adalah vitamin dan mineral. Kalau secara kuantitas atau jumlah anak itu memang mendapatkan dari keseluruhan zat gizi makro dan mikro kurang, maka tumbuh kembangnya, kemudian dia bisa berat badannya dulu kurang, dan nantinya disusul dengan panjang badan atau tinggi badannya yang tidak sesuai usia. Jadi nantinya dia mengalami gangguan tumbuh kembang begitu. Oh gitu, oke. Jadi memang dari awal ya perlu diperhatikan juga ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau untuk tadi kan di video yang pertama itu sedikit Mbak Firlia menjelaskan tentang kalsium. Nah, biasanya nih Mbak, peran kalsium untuk anak yang mengalami stunting itu apa sih? Nah, apakah nantinya kalsium itu merupakan nutrisi untuk mencegah anak agar tidak stunting? Ya, jadi sebetulnya asalkan kebutuhan gizinya itu terpenuhi ya, dari kalau kalsium itu kan salah satu mineral ya, mineral yang penting dan mensupport untuk pertumbuhan terutama tinggi badan. Kemudian juga dia juga melancarkan pencernaan juga. Kalau pencernaannya itu baik, maka anak itu juga tidak mudah terkena infeksi. Jadi mereka sehat, saluran pencernaannya, tumbuh kembangnya juga tidak terganggu. Nah, biasanya anak balita ini yang paling sering infeksi itu yang dialami adalah infeksi saluran pernafasan atas dan diare yang terkait dengan pencernaan maupun kalau ini paru-paru ya. Nah, tetapi yang lebih mengganggu dari pola makan atau asupan tuh biasanya ya diare itu yang paling tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan asupan terpenuhi termasuk kalsium, nah itu dia yang mensupport untuk pertumbuhan tulang, kemudian juga dari kalau kecukupan dari satu hari itu memenuhi, maka ini juga akan membantu anak supaya tidak mengalami gangguan tumbuh kembang termasuk stunting begitu. Nah, ini harus didapatkan dari makanan dengan jumlah cukup. Ya. Nah biasanya kalau untuk makanan sendiri nih yang mengandung kalsium tinggi itu apa ya Mbak? Nah, jadi kalau misalkan yang mengandung kalsium tinggi itu selain dari produk susu. Nah, orang mengenalnya dari susu ya, atau produk turunannya seperti keju, yogurt. Tetapi sebetulnya kalsium juga ada di sumber bahan pangan lainnya. Misalkan pada brokoli seperti itu. Kemudian juga ikan-ikanan. Kalau misalkan anak-anak diberikan ikan yang mungkin bisa dimakan sekalian tulangnya, ikan teri begitu, itu juga mengandung kalsium begitu. Jadi bisa
dipenuhi dari beraneka jenis makanan. Makanan ya. Tuh. Oke, nah kalau untuk misalnya nih Mbak, anak itu kekurangan zat gizi tertentu. Nah biasanya kalau dari suplemen itu tuh bisa nggak sih dipenuhi? Nah, iya. Nah, jadi kalau misalkan tidak bisa mendapatkan dari makanan mungkin karena kuantitasnya yang kurang atau kurang beragam gitu ya, bisa ditambahkan dari suplementasi. Oke. Nah, asalkan suplementasi diberikan sesuai dengan kebutuhan gizinya dan mungkin juga kandungannya memang dibutuhkan dan tidak berlebihan dosisnya. Jadi kan kalau kebutuhan gizi ada batasannya gitu ya. Asalkan kita konsumsi suplemennya sesuai dengan takaran atau anjuran yang diberikan oleh produk tersebut, maka itu aman. Oke, Gitu. jadi masih bisa tetap dibantu ya Mbak ya, tentunya Bisa. dengan suplemen. Tapi apakah suplemen itu hanya salah satu solusi untuk mencegah anak stunting itu gimana Mbak, menurut Mbak? Jadi kita kalau misalkan menanggapi mengenai stunting ini kan kalau bisa kita cegah ya, Iya, betul. jangan sampai itu terjadi. Jadi stunting pun mungkin di awal-awal di usia 0 sampai 2 mungkin nggak langsung terlihat begitu, tapi bisa ada indikasinya, misalkan diketahui dari anak itu berat badannya dalam setiap bulan itu tidak naik sebanyak 2 kali. Kan biasanya untuk memantau status gizi anak ada penimbangan. Standarnya, iya, Ada betul. penimbangan setiap bulan di posyandu mungkin atau di klinik kesehatan. Nah, itu kalau misalkan tidak naik selama 2 kali, nah itu bisa mulai diberikan mungkin dari makanan yang kurang, bisa diberikan suplementasi. Atau setiap fase pertumbuhan misalkan 3 ke 6 bulan, terus 6 ke 12, 12 ke 18 bulan, itu ada standarnya anak itu harusnya sudah bisa apa. Nah, kalau misalkan kebiasaan itu tidak komplit atau belum muncul, nah boleh itu dicek ke tenaga kesehatan, bisa ke dokter, bisa ke ahli gizi gitu ya. Kira-kira apa resiko dari gagal tumbuh atau gangguan tumbuh kembang yang dialami, sehingga kita bisa pencegahan jangan sampai dia mengalami stunting atau jangan sampai dia gizi kurang dan bisa ditambahkan suplementasi kalau memang dari makannya kurang. Nah, berbicara dengan perkembangan anak gitu ya Mbak ya. Nah, itu tuh makanan tuh mempengaruhi nggak sih Mbak? Maksudnya ketika mungkin ada anak yang sering makan garam terlalu berlebihan, dan nanti perkembangannya akan menjadi seperti kurang fokus atau seperti apa, itu ada nggak sih Mbak dari segi makanannya? Ya, baik. Jadi kalau makanya kandungan gula, garam itu perlu diperhatikan, dan sebetulnya penggunaan itu boleh tapi secukupnya dan tidak berlebihan, tidak melebihi yang dianjurkan. Yang tadi kan biasanya kalau gula itu 4 sendok makan sehari, garam itu cuma 1 sendok teh. Terus kalau lemaknya itu 5 sendok makan, dan itu setara dengan menu makanan yang goreng atau masak dengan lemak itu 5 porsi saja gitu. Nah, karena kalau berlebihan dia akan menyebabkan seperti ingin makan terus yang manis-manis atau gurih-gurih. Nah, itu menyebabkan itu makanan yang misalkan kandungan gizinya lebih lengkap itu terabaikan atau tidak dikonsumsi, sehingga nantinya dia resiko mengalami defisiensi atau kekurangan zat gizi mikro, vitamin dan mineral gitu. Kalau makronya mungkin dapat seperti dari karbohidrat, kan manis kan, gula itu karbohidrat ya. Tetapi kalau jumlahnya tidak seimbang, maka yang lain bisa kekurangan, yang mana itu nanti mengganggu tumbuh kembang juga. Iya. Jadi sangat berpengaruh ya ternyata ya. Nah, mungkin dari perkembangan anak itu bisa diiringi dengan memberikan anak suplemen seperti itu ya. Gitu. Nah kalau misalnya berbicara dengan suplemen nih ya Mbak ya. Nah kalau Generos ini kan merupakan salah satu suplemen yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah apakah kandungan Generos ini bisa membantu mengatasi stunting pada anak Mbak? Ya, nah tadi saya juga ceritakan ya bahwa sebetulnya konsumsi anak di Indonesia itu yang menjadi sorotan adalah kekurangan protein, kemudian juga kekurangan dari mineral dan vitamin begitu atau zat gizi mikrobnya. Nah kebetulan ternyata setelah saya lihat juga di dalam produk ini itu ada kandungan sumber proteinnya, ada ikannya begitu ya. Nah itu juga bisa membantu kecukupan protein, yang mana protein kan yang mensupport untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi
bagi yang mungkin dari asupan sehari-harinya mungkin kurang, nah itu bisa diberikan tambahan dari suplemen ini. Kemudian juga ada kandungan bahan-bahan aktif, bahan-bahan dari pangan yang mengandung seperti antioksidan, antiinflamasi begitu. Nah ini juga bisa meningkatkan imunitas ya. Iya, betul. Nah karena imunitas itu paling penting karena kalau misalkan imunitas itu rendah, maka anak akan rentan mengalami infeksi. Yang mana itu kalau infeksi, maka nanti nafsu makan juga menurun. Dan itu mempengaruhi status gizinya, mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, sehingga suplemen ini bisa dijadikan untuk salah satu bentuk pencegahan ya, kalau ditambahkan dalam asupan harian, asalkan sesuai dengan umurnya, misalkan dosisnya seberapa gitu ya. Jadi ini diharapkan bisa mensupport untuk pencegahan stunting. Gitu. Oke, nah aku mau tanya dulu nih ke Ayah Bunda ya, apakah si kecil sudah diberikan suplemen yang memenuhi kebutuhannya atau belum? Coba bisa komen di bawah ini. Nah, masih membahas tentang suplemen nih Mbak ya. Kalau untuk dari segi mungkin membahas permasalahan pencernaannya itu sebenarnya kandungan apa sih yang seharusnya anak itu tuh terpenuhi gitu? Mungkin dari segi vitamin A, B atau C itu mungkin dari segi gizinya agar si pencernaannya ini tidak terganggu, karena kan memang pencernaan itu ternyata bermasalah untuk mengalami perkembangan anak ya, dan tentunya untuk jadi stunting. Itu seperti apa ya Mbak? Ya, kalau dari menjaga saluran cerna supaya tetap sehat, nah berarti selain cukup serat ya, jadi serat itu kalau untuk anak bayi, balita terutama ya, nah itu paling tidak 200-300 gram sehari yang bisa dipenuhi dari konsumsi buah dan sayur, serta dari makanan pokok, makanya beberapa ada pilihan yang mengandung serat yang lebih banyak. Nah kemudian kalau untuk kesehatan saluran cerna, selain dari serat juga, ini ada dari produk-produk yang mengandung yang mensupport untuk bakteri baik di pencernaan, kemudian lemak, kemudian juga vitamin mineral tadi juga bisa didapat dari makanan yang juga mengandung serat tinggi. Jadi yang penting kesehatan saluran cerna ini terjaga. Nah kalau untuk produk fermentasi, misalkan dari produk turunan susu atau produk fermentasi dari kedelai seperti tempe, itu juga mengandung prebiotik, probiotik begitu ya. Dan itu juga bisa membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Atau mungkin dari bahan-bahan aktif di pangan yang anti peradangan, anti inflamasi gitu ya, supaya yang tadi meningkatkan imunitas dan kalau misalkan anak itu juga kan sebetulnya misalkan anak tuh suka bermain gitu ya, mungkin bersih dirinya atau untuk menjaga cuci tangan kadang terabaikan. Tapi kalau misalkan mereka punya pasukan yang cukup untuk menjaga imunitas, yang mana itu adalah dari vitamin, mineral, dan juga ada kandungan pre dan pro, maka itu lebih kuat anak itu. Nah, itu yang perlu disoroti supaya mencegah infeksi. Oh gitu. Nah, untuk tadi aku sedikit ke highlight terkait makanan fermentasi ya, tempe dan juga tahu. Nah, itu biasanya apa sih Mbak yang makanan apa sekiranya yang memang harus dihindari nih kalau untuk permasalahan pencernaan? Atau mungkin Ayah Bunda di sini ingin mengetahui batasnya tuh sampai mana sih anak itu harus mengkonsumsi, mana yang baik untuk pencernaan dan mana yang enggak, seperti itu. Oh iya, baik. Kalau untuk serat tadi batasannya itu sekitar 200-300. Nah kalau untuk produk yang misalkan seperti tempe, tahu, atau kalau misalkan yang produk turunan susu itu didapatkan probiotik ada di yogurt, di minuman fermentasi seperti itu. Nah, tapi batasannya, kalau misalkan beberapa produk syaratnya juga tidak boleh lebih dari 1 sampai 2 botol kecil sehari gitu. Atau kalau misalkan tempe tahu ya biasanya yang mengikuti porsi protein nabati yang biasanya mungkin kalau setiap waktu makan ada 3 kali sehari berarti ya makanan utama, atau bisa dibuat sebagai modifikasi di selingan seperti itu, tempe dan tahu, atau produk kedelai lainnya begitu. Nah jadi asalkan itu tidak berlebihan, itu tidak beresiko untuk diare. Karena kalau misalkan dikonsumsi berlebihan, bahkan misalkan buah sayur tapi mungkin selain berlebih jumlahnya dimasak atau diolah dengan yang terlalu
asam atau terlalu pedas. Nah, itu juga untuk anak-anak tidak disarankan begitu, karena bisa mungkin akhirnya menyebabkan diare, akhirnya mengganggu pola makan juga. Oke deh. Jadi memang dari segi untuk pemenuhan gizi ini memang harus berdasarkan makanan ya, Mbak ya. Karena kan kalau tadi kan kita membahas sekitar pola asuh ya, mungkin pola asuh sudah terbentuk, sekarang saatnya makanan yang harus ditentukan oleh ayah bunda tentunya untuk menjaga anak tidak stunting ya. Karena mungkin dari makanan-makanan yang membuat pencernaan tidak baik itu juga mempengaruhi berat badan si kecil ya, Mbak ya. Oke. Dan itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Nah, jadi itu nih Bunda, Ayah. Kita udah membahas seputar makanan-makanan, sampai tadi juga batasan-batasannya sudah ditentukan nih oleh ahli gizi sendiri, Mbak Firlia Ayu. Nah, mungkin di sini nanti Ayah Bunda bisa nih mengeksplor lagi ya makanan-makanan untuk si kecil. Nah, nantinya kalau misalnya mau bertanya boleh banget ya Mbak ya ke ahli gizi. Nah, nanti juga sharing-sharing di kolom komentar di bawah sini juga boleh. Nah, nggak kerasa nih Mbak, Ayah Bunda, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, terima kasih banyak untuk Mbak Firlia atas sharing sessionnya. Semoga dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi Ayah Bunda di luar sana. Nah, tentunya terima kasih juga untuk Ayah Bunda yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini ke semua teman-teman bunda yang lainnya agar satu Indonesia di bunda-bunda semuanya tahu nih perkembangan tumbuh kembang anak untuk permasalahan stunting. Oke deh, dari Prisa itu aja kita akhiri podcast kali ini ya Mbak ya. Prisa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.